Indah adalah seorang pejabat yang suka melakukan korupsi. Bu, saya dan Rati di sini ingin mengkonfirmasi apakah benar untuk dana pembangunan jalan itu cuma sekitar 2 juta saja. Iya Bu, bener banget. Kami takutnya ada kesalahan dalam pembagian dana pembangunan jalan. Kan untuk membangun jalan itu butuh dana yang besar Bu. Kalian berdua itu nggak usah sok tahu ya. Kalian itu cuma karyawan doang. Dan dana 2 juta itu udah cukup banget. Lagian ya, emang dari pusatnya cuma dikasih segitu. Maaf Bu, kami itu bukan mau sok-sokan. Cuman kan kami ini di sini hanya ingin mengkonfirmasi saja. Betul Bu, kami bingung banget. Gimana caranya mengalokasikan dana 2 juta ini untuk membangun jalan. Sedangkan untuk beli bahan-bahannya aja itu nggak cukup Bu. Nggak cukup dari mananya sih? Kalian itu ya tinggal beli bahan-bahan yang murahan. Dan juga kalau bisa sewa tukang yang murahan juga. Tapi Bu, kalau kita itu nyewa tukang yang tidak berpengalaman dan membeli bahan-bahan yang murahan, yang ada jalan itu bakal berbahaya dan cepat rusak loh ya. Maka dari itu Bu, kami ingin gitu ngecek kembali tentang pembagian dana untuk pembangunan jalan. Siapa tahu kan ada yang salah. Nggak mungkin Bu, dari pusat ngasihnya cuma 2 juta doang. Kalian ini ya, dibilangin ngeyel banget sih. Udah saya bilang pembagian dana untuk pembangunan jalan itu udah bener. Dan emang cuma 2 juta. Kalau begitu, apakah kami itu boleh melihat berkas dari pusat Bu tentang pembagian dana untuk pembangunan jalan kota ini? Urgensinya apa? Kalian melihat berkas dari pusat, ha? Kalian itu nggak ada hak tahu nggak? Cuma karyawan juga. Kalian itu tinggal ngelakuin tugas yang seharusnya kalian lakuin. Gitu aja kok ribet sih. Udah, mending ya kalian itu langsung pergi dari ruangan saya. Atau kalian mau saya pecat? Astagfirullah, enggak Bu, kami nggak mau dipecat. Ya Bu, kami mohon jangan dipecat kami ya Bu. Kami kan cuma mau konfirmasi pembagian dana saja. Ya kalau emang kalian nggak mau dipecat ya udah, nggak usah kebanyakan nanya. Sok-sokan mau ngeliat berkas pembagian dana dari pusat segala. Udah, sekarang langsung pergi dari ruangan saya. Ya Bu, kalau begitu kami permisi ya. Raka dan Rati akhirnya melakukan realisasi pembangunan jalan di kota menggunakan dana 2 juta saja. Ya ampun Raka, ini beneran apa? Kita disuruh ngebangun jalan dengan dana 2 juta doang. Ya mau bagaimana lagi Rati, orang perintah dari ibu itu seperti itu. Kita juga kan di sini cuma melakukan pekerjaan dan juga tugas kita saja. Iya sih, tapi nggak masuk akal banget tahu nggak? Masa iya bangun jalan dengan dana 2 juta? Jalan apa coba? Yang ada nanti kena hujan langsung hilang. Benar banget sih apa yang kamu bilang itu. Mungkin nggak lama setelah pembangunan jalan bakal banyak masyarakat yang protes. Nah itu tuh yang aku takutin. Apalagi kita loh yang diberi tugas untuk merealisasikan pembangunan jalan. Dengan dana 2 juta itu, kita dan karyawan lain bisa kena getahnya. Dan dikambing hitamkan kalau kita ini telah melakukan penggelapan dana. Jujur aku juga takut banget kalau sampai itu terjadi. Kita harus bagaimana coba sekarang ya? Kalau gitu kita itu harus cari tahu tentang kebenaran pembagian dana untuk pembangunan jalan dari pusat. Aku yakin deh dari pusat itu nggak mungkin ngasih dana cuma 2 juta. Maksud kamu dari atasan kita saja itu telah melakukan korupsi? Kayaknya sih iya. Dan aku tuh curiga tahu nggak sama Bu Indah. Bayangin aja ketika kita minta berkas pembagian dana dari pusat, beliau itu malah marah-marah ke kita. Kan aneh. Ya, aku juga pada saat itu sempat kepikiran hal yang sama kayak kamu. Cuman apa yang bisa kita lakukan? Sedangkan Bu Indah itu kan pejabat tinggi. Kan aku udah bilang kita cari dulu buktinya tentang berkas pembagian dana dari pusat. Setelah itu kita pikirin lagi deh apa yang harus kita lakukan. Yang penting kan kita udah ada bukti dulu. Ya juga ya, sorry aku itu agak ngeblank dikit. Kalau gitu besok kita itu bakal coba cari tahu ya tentang bukti pembagian dana untuk pembangunan jalan. Nah gitu dong. Tapi sebelum itu kita selesain dulu nggak sih ini pembangunan jalan yang cuma pakai dana 2 juta. Tak lama setelah itu jalan dengan dana 2 juta pun selesai dibangun. Mas Raka ini gimana sih? Masa pembangunan jalan kena hujan langsung hilang? Ini jalan atau kerupuk? Maaf Bu, saya itu juga kurang paham. Karena saya itu cuma dikasih tugas untuk melakukan pembangunan dan dikasih dana seadanya. Duh ya ampun, kok bisa gitu sih? Jangan-jangan atasan kamu itu ada yang korupsi ya? Nggak mungkin kan pembangunan jalan itu pakai dana seadanya. Kayaknya sih seperti itu Bu. Tapi saya itu berani bersumpah, saya dan juga teman-teman karyawan yang lain nggak ada yang berani untuk korupsi kok. Berarti yang berani korupsi itu para atasan kamu.
Jangan-jangan Bu Indah itu lagi yang pejabat tinggi. Soalnya gayanya itu loh kelihatan hedon banget. Tiap hari bisa beli mobil baru. Padahal dulu janjinya ketika dia kampanye, dia akan mensejahterakan rakyat dan membangun jalan yang benar-benar layak. Bu, saya itu nggak berani ngomong lebih dalam. Soalnya saya itu takut ada yang laporkan tentang percakapan ini dan saya itu bakal kena marah sama atasan. Gak apa-apa, gak usah dipikirin kalau kena marah. Kita ini loh ngomong untuk kebaikan semua. Emang kamu tuh gak kasihan apa sama masyarakat yang dikibulin dengan hasil jalan yang kayak kerupuk ini? Ya sebenarnya saya itu kasihan sih Bu, tapi Ibu tenang saja ya. Saya dan salah satu teman saya itu lagi mencari tahu tentang berkas pembagian dana dari pusat. Tapi Ibu jangan bilang-bilang dulu sama siapa-siapa. Oh alah, iya. Tapi bisa minta tolong selidiki juga ndak tentang pembagian bansos yang beberapa bulan kemarin itu dibatalin secara tiba-tiba. Apalagi pembangunan jembatan yang dari zaman dulu kala sampai sekarang ndak pernah dibangun-bangun. Padahal Bu Indah itu udah janji loh pas itu. Ya Bu, tenang saja, nanti saya itu bakal cari tahu tentang itu semua. Iya, kamu hati-hati ya kerjanya. Ya Bu, siap. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga aja semuanya cepat terbongkar deh. Aku soalnya udah curiga banget. Pembangunan di kota ini tuh terbengkalai dan juga nggak jalan-jalan. Apalagi pas itu bansos sampai berhenti tiba-tiba. Pasti itu uangnya dikorupsi. Dari situ Raka dan Rati mulai menyelidiki tentang berbagai dana yang sering hilang termasuk bansos yang tiba-tiba saja berhenti. Raka, ayo buruan. Kita cari tahu semua bukti pembagian dana dari pusat. Yang soal bansos, pembangunan jalan, ataupun pembangunan jembatan. Berarti kita harus cepat dan juga gercep ya. Ini adalah kesempatan kita nih buat nyari bukti. Soalnya mumpung Bu Indah itu lagi rapat. Iya, makanya yuk buruan. Duh, tapi ini di laci juga nggak ada berkasnya, Raka. Ya nih, di atas meja kerja Bu Indah juga ndak ada. Oh ya, kalau ndak salah Bu Indah itu punya loker nggak sih? Iya ya, aku juga baru inget. Tapi bukannya lokernya itu pakai kata sandi ya? Tenang aja, aku tahu kok kata sandi lokernya itu Bu Indah. Wih, kok kamu bisa tahu? Jangan-jangan selama ini kamu udah duluan ya menginvestigasi Bu Indah? Enggak sih, cuma pada saat itu aku itu nggak sengaja gitu ngelihat Bu Indah masukin kata sandi ketika ngebuka loker. Masalahnya loker itu kan ada di mana? Jangan-jangan sudah dipindahin lagi dari ruangan ini? Kayaknya sih belum. Soalnya kan loker itu agak besar. Kita coba cari dulu yuk. Siapa tahu itu sengaja disembunyiin. Wah, ternyata lokernya ada di sini, Raka. Ya ampun, ini mah beneran sengaja disembunyiin. Iya juga ya, apa jangan-jangan karena pas itu aku itu nggak sengaja lihat Bu Indah buka loker itu ya, makanya langsung disembunyiin. Kayaknya emang gitu deh. Ya udah yuk, buruan kita buka lokernya. Ayo Raka, kamu masukin kata sandinya. Semoga aja kata sandinya itu belum diubah ya. Oke, kalau gitu aku coba dulu ya. Wah mantep, ternyata belum diubah nih. Alhamdulillah lokernya bisa kebuka Rati. Wah mantap Raka. Kalau gitu ayo Raka, kita cari semua berkas yang ada di loker ini. Astagfirullah. Ternyata semua berkas pencairan dana dari pusat di sini loh. Apalagi semua pencairan dananya tuh emang besar dan sesuai dengan proposal yang diajuin. Gila sih, berarti bener yang selama ini Bu Indah itu melakukan korupsi. Dan dia itu sengaja menyimpan semua bukti pencairan dana pusat di loker ini tahu? Iya ya ampun. Aku gak nyangka banget deh Bu Indah bisa melakukan korupsi sebanyak ini. Bahkan pencairan bansos untuk rakyat-rakyat miskin yang ada di kota ini pun dikorupsi loh sama beliau. Iya Rati, ya ampun aku juga nggak nyangka banget loh. Padahal beliau itu penceritaannya sangat bagus loh ya di depan masyarakat itu. Kalau gitu kita ambil semua buktinya ya. Iya Raka, kita ambil semua. Tapi kita juga harus pergi dari ruangan ini. Soalnya Bu Indah kayaknya sebentar lagi selesai deh rapatnya. Mereka pun pergi dari ruangan Bu Indah dan tak lama Bu Indah pun masuk ke dalam ruangannya setelah rapat. Duh ya ampun, rapat tadi bahas apaan sih? Nggak jelas banget. Mana nggak boleh main HP lagi. Nyebelin banget deh. Tahu gitu kan mending aku nggak usah ikut rapat aja. Tapi bentar-bentar. Kok aku ngerasa ruanganku ini kayak agak berantakan gitu ya? Apa emang sebelumnya berantakan ya? Bodoh lah, ntar aku suruh OB aja untuk rapihin. Kalau gitu mending aku telepon simpanan berondong gantengku dulu. Soalnya aku kangen banget pengen disayang-sayang sama berondong gantengku itu. Duh ya ampun, lama banget sih ini orang jawabnya. Nah, akhirnya dijawab juga.
Halo ganteng, kok lama banget sih kamu jawab telepon dari tante? Maaf ya tante, aku tadi habis kuliah gitu. Oh ya tante, aku boleh nggak minta transferan lagi? Soalnya mau bayar uang kuliah sama aku tuh pengen beli jam yang terbaru yang limited edition gitu loh. Ya boleh dong, kamu minta berapa aja tinggal bilang. Nanti tante bakal langsung TF. Tapi tentu aja kamu tahu kan syaratnya. Kamu harus bisa buat tante senang dan juga puas. Nggak usah banyak-banyak tante, 500 juta aja deh. Dan tenang aja ya, aku tuh bakal buat tante senang dan juga puas. Bagus-bagus. Kalau gitu abis ini kita langsung check-in aja di hotel. Gimana? Kebetulan tante lagi capek banget nih. Butuh dilayanin sama kamu. Siap, siap tante. Bukannya mengurus hasil rapat untuk kepentingan masyarakat, Bu Indah malah check-in hotel dan bersenang-senang dengan simpanan brondongnya. Ya ampun Gilang. Kamu tuh seperti biasa ya. Jago banget bikin tante puas dan juga senang. Iya dong tante. Oh ya nanti kalau habis ini aku itu langsung pulang boleh nggak tante? Ya ampun, kamu kok buru-buru banget sih mau pulang? Nanti aja lah, temenin tante shopping-shopping dulu. Sekalian tante itu pengen beliin kamu sesuatu. Emangnya kamu nggak mau gitu? Mau banget lah tante. Ya udah deh, kalau gitu aku nanti aja pulangnya setelah nemenin tante shopping-shopping. Tapi nanti TF-annya ditambah ya tante ya. Iya, gampang itu mah. Tapi sebelum itu tante mau kamu jujur ya. Sebenarnya kamu itu udah punya pacar atau belum sih? Kan aku itu udah bilang, aku tuh nggak punya pacar, makanya aku mau jadi simpanan tante aja. Kamu yang bener. Tante dengar-dengar kamu itu udah punya pacar. Enggak, tante bohong itu. Nggak mungkin lah, aku itu punya pacar. Kan aku sayangnya cuma sama tante. Masa iya sih percaya sama omongan-omongan orang daripada omongan aku? Ya bukannya gitu sih, cuma tante pengen konfirmasi aja gitu. Siapa tahu kan kamu itu beneran punya pacar. Tenang aja tante, aku itu nggak punya pacar kok selama jadi simpanan tante, tenang aja. Ya emang harusnya gitu. Sebentar ya, ini karyawan tante telepon. Iya ya tante, enak banget deh jadi simpanan tante-tante pejabat kayak gini ya. Aku bisa punya banyak uang, tapi tante Indah jangan sampai tahu nih kalau sebetulnya aku itu udah punya pacar. Halo, ada apa Ratih? Kamu ini bisa-bisanya ya nelpon di jam istirahat saya. Maaf banget ya Bu, saya mengganggu jam istirahat Ibu. Cuma saya tuh didesak Bu sama pihak pusat untuk menghubungi Ibu. Soalnya Ibu harus segera menandatangani berkas-berkas yang sangat penting. Hasil rapat tadi Bu. Ya ampun, masalah tanda tangan berkas doang kok dibuat ribet sih. Besok aja. Tapi Bu, berkasnya itu harus ditandatangani sekarang juga. Dan seharusnya ya Bu, ini berkasnya udah Ibu tanda tangani ketika selesai rapat tadi. Cuma katanya Ibu malah ketiduran ketika rapat. Ya suka-suka saya dong, salah sendiri ngadain rapat di jam rawan ngantuk. Saya nggak peduli ya, pokoknya saya nggak mau jauh-jauh balik ke kantor cuma buat tanda tangan berkas doang. Bu, ini tuh berkasnya penting banget. Saya loh tadi sampai dihubungi pihak pusat langsung. Nggak peduli, udahlah sepatin dulu teleponnya. Sementara itu, gimana Roti? Bu Indah itu mau balik ke kantor kan buat menandatangani berkas penting hasil rapat. Duh ya ampun, Bu Indah nggak mau Raka balik ke kantor buat tanda tanganin berkas penting ini. Padahal kan ini hasil rapat tadi. Kok nggak mau sih? Ini kan berkas penting hasil rapat tadi. Kok bisa beliau itu nggak mau ya? Aku juga nggak tahu Raka. Duh ya ampun, gini amat sih punya atasan yang semena-mena. Mana suka korupsi lagi. Udahlah Raka, mending kita langsung aja bongkar semua yang udah dilakuin sama Bu Indah itu. Ya aku juga pengennya gitu sih. Tapi gimana coba caranya? Kalau kita lapor polisi nggak mungkin. Soalnya kemungkinan Bu Indah itu udah punya backing polisi. Iya juga ya. Aku punya ide nih. Gimana ya Raka? Kalau kita buat video pembongkaran korupsi yang dilakukan oleh Bu Indah. Nah, video itu nanti kita sebarin aja deh di sosmed dan juga di kota ini. Nanti yang menghakimi Bu Indah itu masyarakat langsung. Jadi polisi nggak perlu ikut campur dong. Wah iya juga ya. Ya ampun ide kamu itu bagus banget. Kalau gitu langsung gas lah besok. Kita buat video pembongkaran korupsi yang dilakukan Bu Indah. Terus kita itu sebarin di sosmed dan seluruh kota ini. Iyalah, kita itu harus cepat membongkar korupsi yang sudah dilakukan Bu Indah. Soalnya pejabat kayak Bu Indah itu nggak boleh terus-terusan dibiarin ngambil uang rakyat. Betul tuh, kalau gitu kan kita siapin rencana secara matang ya. Tapi daripada kita itu buat video, mending kita itu buat siaran langsung aja. Gimana? Kita siarin di seluruh kota ini. Wah, boleh-boleh. Kalau video kan harus diupload dulu. Nanti takutnya kita malah ketahuan lagi sebelum sempat ngupload. Mending langsung live aja. Nah makanya itu ya udah berarti udah diputusin ya. Kita itu nggak buat video tapi kita itu melakukan siaran langsung.
pembongkaran korupsi yang dilakukan oleh Bu Indah. Keesokan harinya, di ruangan Bu Indah akhirnya menyadari jika lokernya sudah kosong. Loh, kok ini lokernya kosong sih? Bukannya pas itu aku masukin semua berkas pencairan dana dari pusat di loker ini ya? Semua berkasnya kemana lagi? Duh ya ampun, kalau sampai ketahuan bisa habis aku. Tiba-tiba Raka dan Rati pun datang sambil membawa kamera tersembunyi yang sudah menyiarkan live yang ditonton seluruh masyarakat kota itu. Wah, Bu Indah pasti lagi bingung ya mencari berkas pencairan dana dari pusat yang Bu Indah simpan di loker. Tenang aja Bu, berkasnya udah kami simpen kok dengan rapih. Kurang ajar banget ya kalian. Berani-beraninya ya kalian ngambil semua berkas pencairan dari pusat yang ada di loker saya. Kalau ya emangnya kenapa Bu? Udahlah, ibu itu jujur saja. Selama ini ibu itu kan sudah melakukan korupsi besar-besaran kan? Kalau emangnya iya kenapa ha? Kalian mau ngelakuin apa saya tanya? Apa kalian mau ngelaporin saya ke polisi? Duh sorry ya, saya itu nggak bakal ditangkap polisi. Soalnya saya itu udah punya backingan. Jadi saya bakal bisa bebas cepatnya. Say hi dong Bu sama masyarakat yang lagi nonton live ini. Apalagi kan ibu tadi udah ngakuin kalau ibu itu sudah melakukan korupsi secara besar-besaran selama ini. Dan ibu tungguin aja ya Bu, sebentar lagi ibu itu akan dihakimi oleh masyarakat kota ini. Jadi kita itu mah nggak perlu repot-repot deh melaporkan ibu ke polisi. Dasar kalian ya, bawahan nggak tahu diri dan kurang ajar. Awas aja kalian, saya bakal kasih pelajaran. Duh mampus, bentar lagi pasti rumahku bakal diamuk massa. Kalau kayak gini mending aku langsung kabur aja deh ke luar negeri. Gimana nih Rati? Bu Indah itu berhasil kabur. Udah nggak apa-apa biarin aja. Mending kita ikut masyarakat demo aja gimana? Bu Indah pun memutuskan untuk kabur naik pesawat. Sementara rumah Bu Indah sudah diamuk massa dan dijarah. Ayo bapak-bapak dan ibu-ibu, kita jarah semua isi dari rumahnya Bu Indah yang selama ini sudah korupsi. Betul banget tuh bapak-bapak dan ibu-ibu. Bu Indah itu selama ini udah korupsi besar-besaran. Makanya deh pembangunan dan juga bansos di kota ini jadi terhambat dan juga terhenti. Ayo semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu kita jarah aja semua yang ada di rumah Bu Indah ini. Jangan sisakan sedikit pun. Tapi emangnya kita nggak apa-apa nih ikutan demo dan juga ngejarah isi rumahnya Bu Indah? Gak apa-apa dong, kita kan juga bayar pajak. Uang kita juga dikorupsi sama Bu Indah. Iya juga sih, apalagi kan yang udah ngebongkar semua perbuatan korupsi Bu Indah itu kita. Nah bener banget tuh, jadi nggak ada salahnya dong kita itu ikut demo dan juga ikut menjarah isi rumahnya Bu Indah. Bener tuh apa yang dibilang sama Raka. Kita semua para masyarakat di sini ingin berterima kasih kepada kalian berdua. Kalian berdualah yang sudah mengungkapkan korupsi yang sudah dilakukan Bu Indah selama ini. Ya Bu Inem, sama-sama. Kita juga kan nggak mungkin membiarkan kejahatan pejabat itu terus-terus mengkorupsi uang rakyat yang nggak bersalah. Betul tuh Bu Inem, kita juga ya. Walaupun karyawan yang bekerja di bawah pejabat, kita itu kan juga masyarakat yang udah taat bayar pajak. Jadi kita harus memperjuangkan hak kita sebagai masyarakat. Jangan mau dikibulin para pejabat yang korupsi itu. Udah yuk, daripada kita ngobrol, mending kita langsung gas ke lantai 2. Di sana kayaknya banyak barang-barang mewah milik keluarga Bu Indah. Di rumah Bu Indah yang didemo dan juga dijarah oleh masyarakat pun disiarkan di berita yang tak sengaja dilihat oleh Bu Indah yang sedang naik pesawat. Ya ampun, sialan banget sih. Bisa-bisanya coba para masyarakat nggak tahu diri itu malah demo dan juga ngejarah isi rumahku. Untung aja aku langsung ajakin keluargaku untuk pindah ke luar negeri dengan naik pesawat. Kalau enggak, bisa-bisa aku sama keluarga kena amuk massa. Duh ya ampun, ini kenapa lagi? Tiba-tiba pesawatnya kok kayak oleng gitu? Loh, malah ada peringatan pesawat akan jatuh. Duh, gimana ini? Aku belum mau mati, tolong. Ya ampun, jangan jatuh sih pesawat. Aku belum mau mati, please. Ini pilotnya kenapa sih nggak becus banget nerbangin pesawat? Tolong, pesawatnya beneran jatuh. Akhirnya pesawat yang ditumpangi Bu Indah pun jatuh. Ia pun tewas, namun keluarganya berhasil selamat. Kejadian itu pun diliput oleh berita TV nasional. Astagfirullah Raka, coba deh kamu lihat beritanya. Pesawat yang ditumpangi sama Bu Indah itu jatuh. Bu Indahnya tewas, tapi keluarganya sempat bisa selamat.
Astagfirullahaladzim, gak nyangka banget ya. Kayaknya nih tuh akibat dari perbuatan yang sudah Bu Indah lakukan tuh. Iya sih bener. Dan Bu Indah kok bisa kepikiran ya pergi naik pesawat ke luar negeri untuk kabur. Mungkin beliau itu mikirnya kalau di luar negeri itu bakal aman, tapi nyatanya dia itu malah tewas karena pesawatnya yang ditumpang itu jatuh. Ya semoga aja deh Bu Indah itu sebelum tewas udah bertaubat. Ya iya Rati, semoga aja, karena kasihan juga keluarganya ikut kena getah akibat perbuatan korupsinya itu. Intinya kita doakan yang terbaik aja lah ya. Setelah kematian Bu Indah, kota itu dipimpin oleh pejabat yang amanah dan juga jujur. Kota itu pun berkembang dengan sangat pesat.